Beliau pindah pada usia 14 tahun ke Basrah, yang kemudian mengganti namanya menjadi Hasan Basri atau Hasan dari Basrah. Nah, di Basrah dia menemukan satu fenomena yang unik, bahwa ajaran Islam di situ dianut oleh masyarakatnya, dianut oleh pejabatnya, dianut oleh gubernurnya, dianut oleh pedagang-pedagang yang ada di sana. Tetapi ajaran Islam sama sekali tidak nampak di sana. Korupsi merajalela, penguasa betapa sewenang-wenangnya, rakyat tertindas dan hidup dalam penderitaan. Para pedagang pada culas. Ini di mana ajaran agama Islam yang benar? Ada ulama, ada, tapi ulama itu sibuk mengumpulkan pengikut dengan cara menuding bahwa ulama itu sesat, ulama itu sesat, ulama kamilah yang benar, dan seterusnya. Dan dalam narasi-narasi itulah akhirnya Hasan Basri menyadari bahwa ulama-ulama itu sebenarnya bukan ulama. Ulama-ulama itu sebenarnya adalah orang yang menguasai ilmu duniawi berupa ilmu tata bahasa, nahwu sorob, ilmu logika fikih, yaitu usul fikih, kemudian ilmu tentang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan bahasa, ya ilmu bahasa juga, ilmu duniawi juga, tapi objeknya adalah sesuatu yang berhubungan dengan agama. Nah, karena yang dimaksud masyarakat itu ternyata adalah sarjana-sarjana yang justru bergelut di ilmu-ilmu duniawi, maka ya wajar ketika peradaban Islam itu menjadi seburuk ini, ketika pertentangan, pertikaian, pergelutan itu tidak pernah berakhir satu sama lain. Ternyata karena apa? Karena Islamnya tidak diajarkan, yang diajarkan adalah ilmu budaya dan tata bahasa Arab yang dianggap sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Nah, ajaran agama Islam yang didapatkan oleh Hasan Basri selama dia menjadi pengikut dari sahabat-sahabat Nabi, itu sebenarnya tidak jauh dari bagaimana caranya memelihara akhlak yang baik, memperlakukan orang dengan baik, memaafkan musuh, menghindari permusuhan, menghindari pertikaian, berbuat baik kepada makhluk hidup selain manusia, bagaimana caranya kita mencintai lingkungan alam, bagaimana cara kita berbelas kasih, dan itu semua dirangkum dalam pelajaran-pelajaran tentang bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita sabar, bagaimana kita pasrah kepada ketentuan Tuhan, dan bagaimana kita memotivasi diri untuk terus-terusan menjadi manusia yang bermanfaat buat alam semesta. Yang diajarkan Islam kepada dirinya tuh itu.